kita mulai program Rumah Pilkada di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama saudara datang dari Presiden Joko Widodo yang kembali berpamitan kepada masyarakat jelang purna tugas saat meninjau pasar Deli Mas di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara Selasa pagi. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono saat mengunjungi pasar Deli Mas Lubuk Pakam untuk memantau harga-harga bahan pokok di pasar. Jokowi juga sempat membagikan kaos kepada warga yang berada di sekitar pasar. Dalam kesempatan itu, Jokowi sekaligus berpamitan dan juga meminta maaf kepada warga jika ada kebijakan yang kurang berkenan selama menjabat sebagai presiden. Menyampaikan pesan-pesan perpisahan kepada para pedagang dan masyarakat Deli Serdang, Pak. Mungkin apa sebenarnya, Pak? Ya, pamit saja. Saya kan 1,5 bulan lagi sudah nggak menjabat sebagai presiden. Pamit pada masyarakat. Mohon maaf kalau ada polisi-polisi yang kurang berkenan. Sementara itu, saudara, menjelang pelantikan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto rapat di Hambalang untuk membahas rancangan kabinet. Prabowo memanggil adiknya yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo, dan juga tim transisi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menyebut pemanggilan sejumlah tokoh ke Hambalang untuk finalisasi rancangan struktur kabinet Prabowo Gibran. Tidak hanya Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran juga masih membuka pintu bagi partai politik lainnya yang ingin bergabung di pemerintahan mendatang. Hitungan tinggal 6 minggu lagi, masih mempersiapkan detik-detik terakhir untuk membentuk tim transisi yang lebih matang lagi untuk ke depannya dalam arti tentunya adalah program-program ke depan dan juga struktur kabinet yang masih dirancang. Ini bukan hanya internal ya, karena banyak yang mungkin berpikir oh ini hanya di Gerindra saja Pak, tapi selalu kita bersama-sama terutama dengan Koalisi Indonesia Maju dan juga semua partai-partai yang tetap ingin bergabung, karena Pak Prabowo seperti waktu di akhir Rapimnas yang lalu di apel kader menyampaikan kita harus bisa maju ke depan bersama. Sebelumnya, saudara, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo, sempat memberi bocoran soal 4 sosok menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Menurut Hasyim, sejumlah nama yang mengisi kursi Menteri Kabinet Prabowo Gibran berasal dari SMA Taruna Nusantara. Namun Hasyim enggan membocorkan siapa saja sosok yang dimaksud. Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk, tapi saya janji tidak boleh membocorkan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala berpesan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih formasi kabinetnya berdasarkan profesionalitas. Hal ini disampaikan JK saat menanggapi sejumlah partai politik yang telah menyodorkan nama untuk dipilih sebagai menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. JK bilang menteri yang tidak menguasai bidangnya justru akan merugikan. Baik profesional daripada partai dan profesional daripada yang independen. Ya, semuanya harus profesional, artinya menguasai bidangnya. Jangan terjadi nanti menteri tidak menguasai bidangnya, wah sangat merugikan. Kan? Kita ke informasi lainnya, saudara. Hari ini Komisi Pemilihan Umum KPU RI akan menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR untuk membahas soal kota kosong, khususnya opsi pilkada ulang. KPU mempertimbangkan lagi opsi pilkada ulang apabila ada kota kosong yang menang di daerah bercalon tunggal.
Menurut Ketua KPU Muhammad Afifuddin, KPU mengusulkan agar pilkada ulang bisa digelar 1 tahun setelah kemenangan kota kosong tanpa harus menunggu pilkada 5 tahun berikutnya. Jalannya rapat Komisi 2 DPR bersama Komisi Pemilihan Umum akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Selamat sore Nanda. Jadi apa saja yang dibahas antara KPU dan juga Komisi 2 soal pilkada melawan kota kosong ini dan seperti apa nanti aturannya kalau nanti pilkada di beberapa daerah ternyata dimenangkan oleh kota kosong, Nanda? Selamat sore, Widop dan juga saudara. Untuk RDP Komisi 2 dengan KPU, tampaknya ini masih belum dimulai karena menurut agenda ini akan dilakukan sekitar pukul 3 sore, tapi kita masih menunggu. Nah, tadi kami sempat mewawancarai Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia terkait dengan sekiranya apa yang kemudian akan dibahas dalam RDP dengan KPU RI hari ini. Tentu ini terkait menanggapi fenomena kota kosong, bagaimana kemudian landasan hukum yang akan mengatur itu semua jika kota kosong menang melawan calon tunggal. Karena sebagai informasi di sini Maidop, dari 43 daerah setingkat kabupaten dan kota, 41 daerah ini hanya memiliki pasangan calon tunggal saja. Artinya ini menjadi perhatian juga khususnya dari KPU tentu dan juga pemerintah DPR untuk menanggapi hal ini. Nah, yang menjadi harapan tadi kalau kami kutip apa yang disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia, yang pertama sebenarnya ini sama dengan harapan dari KPU RI bahwa pilkada ulang ini bisa dilakukan secepat mungkin atau 1 tahun setelahnya, yakni di tahun 2025. Namun karena ada mekanisme, ada aturan yang mengikat bahwa ada opsi bahwa untuk pilkada ulang ini dilakukan 5 tahun setelahnya atau di tahun 2029, ini akan dibahas di RDP hari ini Komisi 2 dengan KPU RI. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana mekanisme jika memang kota kosong ini menang melawan calon tunggal. Nah, yang perlu disampaikan di sini ada beberapa hal, Mbak Ida dan juga saudara. Yang pertama, jika pasangan calon tunggal ini tidak memenuhi syarat, salah satunya adalah 50% suara sah, artinya yang akan maju untuk memimpin daerah tersebut adalah PJ sementara atau PJ yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2029. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa opsi melihat dari aturan-aturan yang ada, yakni di opsi pilkada ulang pasal 58D ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini akan membahas terkait dengan pemilihan ulang serentak atau pilkada ulang ini akan delegasikan atau dipercaya oleh KPU RI akan menyelenggarakannya. Kemudian KPU RI hari ini melalui RDP-nya dengan Komisi 2 adalah meminta konsultasi. Karena dalam pasal tersebut ini juga mengatur bagaimana mekanisme pilkada ulang tersebut. Setidaknya ada 2 opsi. Yang pertama, opsi pilkada ulang dilakukan secepatnya 1 tahun setelahnya atau pemilihan terakhir atau tepatnya di tahun ini, yakni di tahun 2025 artinya, atau mengikuti opsi ada aturan juga yang mengikat yang mengatur di sini bahwa pilkada ulang dilakukan setelah atau 5 tahun nantinya di tahun 2029. Nah, ini yang akan dikonsultasi, akan dibicarakan di RDP dengan Komisi 2 bersama dengan KPU hari ini. Nah, yang tadi kami kutip dari Ahmad Doli selaku Ketua Komisi 2 DPR RI adalah ini menjadi hal yang benar-benar harus sesegera mungkin dirampungkan. Artinya kita akan mengetahui bagaimana landasan hukum yang akan dipilih, apakah ada 2 skenario, artinya di sini Madam dan juga saudara, apakah pilkada ulang ini akan dilakukan secepatnya 1 tahun setelahnya atau di tahun 2025 sesuai dengan harapan Komisi 2 dan juga KPU RI, ataupun mengikuti dari opsi yang tadi pilkada ini akan dilakukan serentak 5 tahun setelahnya. Tapi kalau mengikuti pilkada ulang di 5 tahun setelahnya atau di tahun 2029, ini artinya daerah tersebut akan dipimpin oleh PJ atau pejabat sementara. Ini yang menjadi spekulasi ataupun kekhawatiran karena dirasa PJ ini tidak terlalu mendalami daerah tersebut, maka ini akan juga menjadi pembahasan di RDP hari ini. Nah, kalau kita mengingat sebenarnya Maidop apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU untuk menangani hal ini, adanya pilkada pendaftaran tambahan waktu untuk di 43 daerah tersebut, yakni dibuka tanggal 2 sampai dengan 4 September kemarin. Tapi artinya masih sama, dan apakah landasan hukum ini akan mempercepat
pilkada serentak ataupun tidak, kita akan tunggu dan kita cermati di RDP yang akan diselenggarakan hari ini, Maido. Rapatnya belum dimulai, tapi artinya aturannya harus jelas, terutama nanti nasib daerah apabila nanti pilkada paslon tunggal melawan kota kosong ini akan dimenangkan oleh kota kosong. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi dari Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani yang membenarkan soal pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Sekjen Gerindra